Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Anafiah dari kelas IATB dengan NIM 301220047. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep jihad dan juga akan membedah beberapa penafsiran ayat yang membahas tentang apa itu jihad. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu asal-usul dari kata jihad tersebut. Yang pertama, kata jihad berasal dari kata kerja atau fi'il mandi, yaitu jahada yang artinya bersungguh-sungguh dalam berjuang. Ini adalah fi'il mandi atau kata kerja lampau dari bentuk ketiga, yaitu bab muta'alah yang menunjukkan dua arah atau aktivitas yang saling berinteraksi atau intensif. Kedua, kata jihad adalah bentuk dari masdar dari fi'il jahada, yujahidu jihadan, yang artinya berjuang, sedang berjuang, atau perjuangan. Jadi, jihad secara tata bahasa adalah bentuk masdar seperti perjuangan dan juga usaha keras. Kedua, saya akan menjelaskan detail tentang apa itu pengertian jihad. Jihad dalam makna syar'i memiliki pengertian yang umum dan juga khusus. Pengertian yang umum adalah mencurahkan segala kemampuan dan juga kesungguhan dalam taat kepada Allah. Dalam pengertian ini, jihad memiliki cakupan yang luas dan sifatnya umum, meliputi jihad hawa nafsu, jihad politik, jihad lisan, jihad ibadah, jihad ilmu, jihad dakwah, dan juga lainnya. Kemudian, sedangkan jihad khusus adalah perang suci di jalan Allah, sebagaimana yang dimaksud di dalam Al-Quran yang berbicara tentang jihad, yaitu para ahli fikih sudah mendefinisikan bahwa jihad adalah upaya menganugerahkan segenap kekuatan di dalam perang fisabilillah dalam bentuk langsung maupun uang atau lainnya. Kemudian ada beberapa ayat yang membahas tentang bentuk-bentuk jihad atau tentang konsep jihad di dalam Al-Quran, yang saya akan menjelaskan dua ayat dari tema tersebut. Yang pertama dalam Quran surat Al-Furqan ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengannya Al-Quran dengan semangat jihad yang besar. Saya akan menjelaskan penjelasan dan juga penafsirannya dari surat Al-Furqan ayat 52 tersebut. Saya akan mengambil dari tafsir Hamka. Tafsir Hamka terhadap ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Quran adalah firman Allah untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diamanahi menyampaikan wahyu tersebut dan tugas itu kini diwariskan kepada umat Islam untuk diteruskan. Jadi setiap muslim memiliki kewajiban berjihad menegakkan Al-Quran selama hidup, yakni perjuangan yang besar yang tak boleh mengenal lelah. Jihad tidak hanya berarti perang fisik, tetapi mencakup usaha menyebarkan nilai-nilai Al-Quran dan berdakwah dengan sabar, terutama di tengah tantangan orang-orang kafir dan musyrik. Di sini, Buya Hamka mengajak kita umat Islam untuk menyadari makna dan juga tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah dan menjalankan misi dakwah seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Baik, untuk yang kedua yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian itu sesungguhnya Allah engkau terhadap orang-orang yang berhijrah sesudah mereka diberi cobaan. Kemudian itu mereka bersungguh-sungguh dan juga sabar. Sesungguhnya Allah sesudah begitu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di dalam sini penafsiran dari Buya Hamka menjelaskan bahwa jihad adalah
perjuangan besar untuk menegakkan kalimat Allah di tengah pertentangan antara tauhid dan juga syirik, iman dan juga kufur. Seperti yang terjadi di Mekah, kaum musyrik tetap teguh pada kesesatan dan juga menindas muslim yang miskin namun kuat iman. Mereka disiksa, bahkan ada yang syahid demi mempertahankan keyakinan. Hamka hendak menyampaikan bahwa jihad harus dilakukan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, dan tetap di jalan Allah. Dan resiko, cobaan, dan juga tantangan yang dihadapi, iman harus tetap kokoh, kesabaran harus tetap dijunjung tinggi, jangan sampai tergoda oleh urusan dunia. Sebab seringkali terjadi dalam kehidupan kita pada umumnya, kita seringkali tergoda dengan harta sehingga kerap kali menyampingkan keimanan dan keislaman kita. Hamka juga menyampaikan bahwa jalan jihad itu tidaklah mudah, namun sabar adalah kunci dan setiap kesabaran yang kita jalani akan berbuah manis untuk kedepannya. Itu 2 surat yang membahas tentang jihad yang sudah saya sampaikan penjelasan dan juga penafsirannya. Kesimpulan utama dari video ini yaitu jihad dalam Islam bukanlah semata-mata tentang perang, tapi jihad terbesar adalah menyampaikan kebenaran dengan ilmu, bertahan dalam ujian iman, dan berjuang dengan sabar. 2 ayat ini menunjukkan bahwa jihad adalah usaha total dalam mempertahankan dan menyebarkan kebenaran, bukan kekerasan yang membabi buta. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.